nasiah yang bersimbol padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat semuanya, dan tentunya kita semua mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa senantiasa menjalankan aktivitas kita dengan sebagaimana mestinya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang lalu, di mana di minggu lalu kita membahas mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan materi yang baru, yaitu tentang sejarah berdirinya perguruan Muhammadiyah. Nah, jika kita melihat bagaimana awal mula perguruan Muhammadiyah itu berdiri, nanti kita bisa menyimak melalui video ini, atau tentunya anak-anak bisa membaca, ada buku yang tadi saya baca ini ya, kalian bisa meminjamnya di perpustakaan. Kembali ke pokok, jika kita membahas mengenai sejarah tentang berdirinya Muhammadiyah, maka kita akan mengetahui sosok pendiri dari Persatuan Muhammadiyah berdiri, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sosok atau profil yang patut senantiasa kita teladani, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau lakukan, apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah, seperti apa nanti penjelasannya, nanti semuanya bisa melihat, mendengar melalui video yang saya buat, gitu ya. Selamat menyaksikan. Dalam setiap organisasi tentunya ada sosok yang memprakarsai terbentuknya. Ialah seorang inisiator, inspirator dalam membentuk suatu perkumpulan yang memiliki visi, misi, dan tujuan tertentu. Bagi perguruan Muhammadiyah, sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah aktor penting di balik suksesnya sekolah-sekolah Muhammadiyah saat ini. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir di Kauman, Yogyakarta, putra keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah Haji Ibrahim, seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah, dan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwis. Setelah melangsungkan pernikahan dengan Siti Walidah yang selanjutnya dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, kemudian menunaikan haji untuk pertama kali pada usia 16 tahun. Kesempatan Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji yang pertama setidaknya memiliki 2 arti penting. Yang pertama, Darwis telah mendapat ijazah untuk mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan nama Ahmad Dahlan diberikan oleh Syed Bakri Seta dengan harapan agar ia mampu mewarisi pemikiran Ahmad Ibnu Zaid Dahlan. Ahmad Ibnu Zaid Dahlan adalah seorang tokoh atau ulama yang terkenal dan paling disegani di Mekah. Kedua, pengetahuan dan pengalaman Ahmad Dahlan selama belajar di Mekah menjadi inspirasi dan semangat baru baginya tentang pemahaman keislaman di Indonesia. Setelah ia kembali ke tanah air, ia dipercaya oleh ayahnya, Haji Ibrahim, untuk membantu mengajar para santri mengaji di musola setiap ba'da zuhur dan ba'da maghrib hingga isya. Pada tahun 1896, Haji Ibrahim, ayahanda Kiai Haji Ahmad Dahlan, meninggal dunia. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat amanah untuk menggantikan sang ayah menjadi khotib Masjid Agung Kauman, Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu,
Kiai Haji Ahmad Dahlan terdorong untuk mendirikan gerakan pendidikan yang dilatar belakangi sistem pendidikan pada saat itu belum mampu menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan, terutama umat Islam. Pondok pesantren tradisional. Orang-orang Islam sejak masuk ke Indonesia telah memperkenalkan bentuk dan sistem pendidikan Islam yang khas, yang terkenal dengan pondok pesantren tradisional. Banyak kaum pribumi tanah air yang menimba ilmu di pondok pesantren tradisional. Pelajaran yang diajarkan secara umum adalah ilmu-ilmu agama dan tata bahasa Arab seperti nahwu, syaraf, tauhid, tasawuf, dan tajwid. Tetapi dalam perkembangannya, santri akan sulit mengikuti perkembangan zaman karena sistem pendidikan seperti ini menyebabkan ketidakseimbangan akan perkembangan pribadi santri. Pada satu sisi, santri semangat dan giat melaksanakan ajaran agama. Di sisi lain, santri kurang dan bahkan tidak mengetahui ilmu pengetahuan umum, sehingga bisa dengan mudah disesatkan oleh penjajah Belanda. Kedua, sekolah Belanda. Sekolah Belanda adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh kolonial Belanda dengan tujuan menyediakan fasilitas belajar untuk orang kaya pribumi, pejabat, dan orang keturunan Belanda. Masyarakat umum tidak dapat menimba ilmu di sekolah ini. Di sekolah Belanda hanya diajarkan mata pelajaran umum tanpa adanya pelajaran agama. Di sekolah ini, siswa dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan umum yang hanya membentuk akal dan kecerdasan saja. Padahal, manusia itu perlu bagaimana cara mengembangkan kehalusan hati dan perasaan sehingga dapat terbentuk akhlak yang mulia. Tentunya didapat dari pelajaran agama. Setelah mengamati kondisi sistem pendidikan di Indonesia saat itu, kemudian pada tanggal 1 Desember 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perguruan Muhammadiyah. Materi yang diajarkannya adalah materi mengenai agama Islam dan pengetahuan umum. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan menganggap kedua ilmu tersebut sangatlah penting untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke, demikian tadi video yang bisa saya tampilkan kepada anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan dalam video tersebut. Dan jika masih kesulitan, masih belum paham atau mungkin lupa, kalian bisa membaca kembali dalam buku yang insya Allah saya sediakan di sekolah. Ya, tentunya ini kamu bisa merangkum di sana. Ya, mungkin saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan pula yang paling penting adalah mampu menginspirasi kita semuanya sehingga kita bisa meneladani beliau, ya, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau kerjakan. Itu saja dari saya. Jumpa lagi pada video yang datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja